Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyusun dan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah studi Akidah Islamiyah dengan lancar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya Siti Sayyidah Nadiah, mahasiswa Pendidikan Agama Islam PAI kelas 1E dengan NPM 251105010016 akan mempresentasikan materi UAS mata kuliah studi Akidah Islamiyah yang diampu oleh Ustadz Kiai Haji Ahmad Alim LCMA. Presentasi ini memuat 12 materi pokok yang membahas dasar-dasar akidah Islam sebagai landasan keimanan seorang muslim, khususnya bagi mahasiswa PAI. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat keterbatasan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya dapat menjadi lebih baik. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita semua. Baik, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu penguatan akidah dan makna syahadat sebagai pondasi awal keimanan seorang muslim. Latar belakang, akidah adalah pondasi keimanan yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan masyarakat yang majmuk. Umat Islam dituntut untuk bersikap toleran, namun tetap tegas dalam menjaga keyakinan. Toleransi tidak berarti mencampur adukan akidah dengan keyakinan lain, karena hal tersebut dapat merusak keimanan seseorang. Pengertian akidah secara bahasa, akidah berarti ikatan yang kuat dan kokoh. Dan secara istilah, akidah adalah keyakinan yang tertanam dalam hati tanpa adanya keraguan sedikit pun. Akidah menjadi pegangan hidup seseorang muslim dalam menentukan sikap, perbuatan, dan tujuannya. Ruang lingkup akidah. Akidah mencakup 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, kepada para nabi dan rasul, ke hari akhir, serta iman kepada takdir. Nah, keenam rukun iman ini saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan yang harus diyakinkan oleh setiap muslim. Makna syahadat. Syahadat la ilaha illallah bermakna meniadakan segala bentuk sesembahan selain Allah dan menetapkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Syahadat bukan hanya diucapkan dengan lisan saja, tetapi juga harus diyakini dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Syarat sah syahadat. Agar syahadat bernilai sah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah memahami maknanya, meyakini tanpa ragu, menerima dengan ikhlas, menjalankan perintah Allah, serta mencintai Allah dan Rasul-Nya. Tanpa memenuhi syarat ini, syahadat hanya menjadi ucapan lisan semata dan tidak sah itu ya. Dampak akidah yang kuat. Akidah yang kuat akan memberikan ketenangan hidup, rasa aman, serta menjauhkan seseorang dari perbuatan syirik dan maksiat. Orang yang memiliki akidah kuat akan lebih sabar dalam menghadapi ujian dan lebih bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Nah, setelah memahami dasar akidah, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang kedua, yaitu Islam sebagai agama wahyu, agar kita mengetahui sumber kebenaran ajaran Islam. Nah, di sini ada definisi Islam. Islam adalah agama yang diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatul lil alamin. Dan karakteristik utamanya ada memiliki basis yang jelas dan memiliki kitab suci Al-Qur'an yang terjaga keasliannya. Nah, di sini ada perbedaan dengan agama budaya. Nih, kalau agama budaya lahir tanpa suci atau kitab sucinya buatan manusia. Tapi kalau agama wahyu Islam, kitab sucinya jelas diturunkan oleh Allah dan ajaran berbasis ketuhanan. Dan di sini ada makna dan hakikat ajaran Islam. Makna bahasa berasal dari kata aslama yuslimu wassalam, yang berarti damai, selamat, tunduk, dan patuh. Di sini ada tujuannya juga. Tujuan ajarannya adalah mendamaikan dan menyelamatkan ajaran manusia dan mendatangkan kemaslahatan, bukan kegaduhan. Kesesuaian fitrah. Seluruh ajaran Islam sejalan dengan fitrah yang kebutuhan manusia sebagai bentuk rahmat bagi semesta alam. Makna Islam dan sikap seorang muslim. Nah, Islam bukan hanya sekadar identitas, tetapi ajaran yang membawa kedamaian bagi seluruh alam. Secara makna, Islam berarti berserah diri, tunduk dan patuh
sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang muslim sejatinya menghadirkan ketenangan, bukan kegaduhan, serta menjadi sumber kebaikan bagi lingkungan sekitarnya. Islam mengajarkan sikap tunduk dan patuh tanpa membangkang terhadap aturan Allah. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan seluruhnya hidupnya kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Untuk memperdalam pemahaman tersebut, saya lanjutkan ke materi yang ketiga yang masih membahas Islam sebagai agama wahyu sebagai bentuk penyempurnaan pemahaman kita. Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Islam mengatur amal lahiriah, iman menguatkan keyakinan batin, dan ihsan menyempurnakan keduanya dengan akhlak terbaik. Jika ketiganya berjalan seimbang, maka seorang muslim akan memiliki kepribadian yang utuh, tidak mudah takut, tidak berlebihan dalam kesedihan, serta memiliki sandaran hidup yang kokoh kepada Allah. Islam sebagai agama yang menyeluruh. Islam adalah agama wahyu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah saja, tetapi juga hubungan sosial antar manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Islam mengajarkan keadilan, kepedulian sosial, menjaga lingkungan, dan membangun kehidupannya yang seimbang demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada akhlak sebagai identitas muslim. Ciri-ciri utama seorang muslim adalah akhlaknya. Islam menekankan pentingnya menjaga lisan dan perbuatan agar tidak menyakiti orang lain. Seorang muslim sejati membuat orang lain merasa aman dari ucapannya dan tindakannya. Oleh karena itu, Islam sangat menjunjung tinggi sikap santun, lemah lembut, dan saling memaafkan dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk di era digital saat ini. Nah, karakteristik Islamnya, Islam memiliki sifat yang komprehensif, realistis, dan sesuai dengan fitrah manusia. Ajarannya tidak memberatkan, dapat diamalkan dalam kondisi apapun, serta bersifat seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Islam juga bersifat universal, berlaku bagi seluruh umat manusia tanpa membedakan suku, bangsa, maupun budaya, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini dijelaskan di surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW dan ajaran Islam membawa kasih sayang, kedamaian, dan kebaikan bagi seluruh makhluk, bukan hanya bagi umat Islam saja. Oleh karena itu, Islam harus dipahami dan diamalkan sebagai agama yang mengajarkan akhlak mulia, keadilan, dan kepedulian sosial, sehingga benar-benar menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, setelah mengetahui sumber ajaran Islam, berikutnya saya akan masuk ke materi yang keempat, yaitu perkara yang membatalkan dan merusak akidah, sebagai pengingat agar akidah kita tetap terjaga. Nah, di sini diperingatkan hati-hati lisan dan sikap. Dalam Islam, kita harus sangat menjaga ucapan dan sikap, terutama yang berkaitan dengan agama. Bercanda dengan simbol-simbol agama atau mudah menyebut orang lain kafir itu sangat berbahaya. Walaupun niatnya hanya bercanda dan tidak berniat keluar dari Islam, ucapan seperti itu bisa termasuk murtad secara ucapan. Karena itu, sesama muslim tidak boleh saling mengkafirkan, apalagi hanya karena beda kelompok atau pendapat. Nah, bahaya takfiri dan ekstrim. Sekarang ini banyak gerakan yang gampang mengkafiri orang lain, terutama yang berbeda golongan. Sikap seperti ini disebut takfiri dan termasuk sikap ekstrim. Padahal seseorang yang masih sholat, puasa, dan zakat tidak boleh begitu saja dituduh kafir. Bahkan dalam Islam dijelaskan, orang yang sembarangan mengkafirkan saudaranya justru bisa berbahaya bagi keimanan sendiri. Murtad dan hal yang membatalkan iman. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa membatalkan keimanan. Di antaranya adalah murtad karena keyakinan, ucapan, atau perbuatan. Contohnya, seperti berpindah agama, mengucapkan kata-kata kufur, atau melakukan perbuatan yang menunjukkan keluar dari Islam. Karena itu, seorang muslim harus menjaga iman sampai akhir hayat
dan tetap berpegang teguh pada Islam. Nah, di sini ada syirik. Syirik itu adalah dosa paling besar. Syirik adalah menyekutukan Allah, baik dalam keyakinan maupun ibadahnya. Contohnya, percaya adalah Tuhan selain Allah, menyembah patung, berkorban untuk selain Allah, memakai jimat, percaya dukun, ramalan bintang, atau ritual mistik. Syirik adalah dosa paling besar dan bisa menghapus semua amal kebaikan. Bahkan ada syirik kecil seperti riya dan ujub, yaitu pamer ibadah atau bangga berlebihan dengan amal sendiri. Kita harus menjaga akidah sepanjang hidup. Nah, akidah itu harus dirawat karena iman bisa naik dan turun. Iman diibaratkan seperti baju yang harus dicuci atau besi yang bisa berkarat jika tidak dirawat. Cara merawatnya iman itu adalah dengan memperbanyak zikir, terutama mengucapkan la ilaha illallah, menjauhi kesyirikan, dan tetap berpegang pada tauhid. Tujuannya agar kita tetap Islam sampai meninggal dunia. Agar akidah yang kuat dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya akan masuk ke materi yang kelima, yaitu integrasi akidah dan dakwah. Pengertian integrasi akidah dan dakwah. Integrasi akidah dan dakwah adalah penyatuan antara keyakinan dalam hati dengan usaha menyampaikan dan mengamalkannya dalam kehidupan. Akidah menjadi dasar keimanan dan pedoman seorang muslim, sedangkan dakwah menjadi sarana untuk menyebarkan dan menanamkan akidah tersebut kepada orang lain. Integrasi ini menunjukkan bahwa akidah tidak hanya diyakini secara pribadi, tetapi juga diwujudkan melalui dakwah yang mengajak manusia kepada tauhid dan kebaikan, sehingga akidah dan dakwah berjalan seiring dan saling menguatkan dalam membentuk pribadi dan masyarakat Islam. Keutamaan dakwah akidah. Nih keutamaannya, dakwah akidah termasuk amalan yang paling mulia dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengajak manusia kepada tauhid dan kebenaran. Orang yang berdakwah tidak hanya mendapatkan pahala dari amal yang ia lakukan, tetapi juga mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hal ini menunjukkan bahwa dakwah adalah bentuk ibadah dan investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir selama kebaikan. Nah, dakwah itu sebagai tanggung jawab bersama. Dakwah bukan hanya tugas para ustadz atau dai saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap muslim sesuai dengan kemampuan dan ilmunya masing-masing. Menyampaikan kebaikan walaupun sedikit sudah termasuk dakwah. Dakwah harus dilakukan dengan cara yang baik, lembut, dan penuh hikmah agar pesan Islam dapat diterima dengan baik. Dengan dakwah yang benar, Islam akan tampil sebagai agama yang membawa kedamaian dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dari dakwah yang berlandaskan akidah, saya akan melanjutkan ke materi yang keenam, yaitu Izzatul Islam wal Muslimin sebagai gambaran kemuliaan Islam dan umatnya. Nah, di sini dijelaskan makna Izzatul Islam. Izzatul Islam wal Muslimin itu artinya kejayaan dan kemuliaan Islam serta kaum muslimin. Kejayaan ini bukan cuma soal kuat atau berkuasa, tapi juga tentang bagaimana Islam membawa kebaikan dalam diri, keluarga, masyarakat, bahkan dunia secara luas. Karena sejatinya Islam itu hadir sebagai rahmatan lil alamin, membawa manfaat dan ketenangan bagi semuanya. Nah, akhlak sebagai dasar kejayaan. Kejayaan suatu umat itu ditentukan oleh akhlaknya. Kalau akhlaknya baik, jujur, adil, dan amanah, maka umat itu akan jaya. Tapi kalau sebaliknya, akhlaknya rusak, penuh kebohongan, ketidakadilan, dan korupsi, maka hancur juga peradabannya. Itulah sebabnya Islam sangat menekankan akhlak, karena akhlak adalah pondasi utama izzah. Teladan zaman jahiliyah. Nah, bangsa Arab dulu sebenarnya pintar, berdagang, dan menguasai jalur ekonomi, tapi tetap disebut jahiliyah. Kenapa? Karena akhlaknya rusak. Mereka mabuk, berjudi, makan riba, bahkan mengubur anak perempuan hidup-hidup. Nabi Muhammad SAW diutus bukan untuk mengajarkan teori dagang, tapi untuk memperbaiki diri, memperbaiki moral dan perilaku mereka agar sesuai dengan tuntunan Allah. Izzah ada pada tauhid dan ukhuwah. Kemuliaan sejati ada pada tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Orang yang menyembah selain Allah justru merendahkan dirinya sendiri.
Selain itu, izzah juga lahir dari ukhuwah dan loyalitas sesama muslim. Kalau umat Islam bersatu, saling mendukung dalam kebaikan, ekonomi, dan sosial, maka kejayaan akan mudah terwujud. Nah, di sini dijelaskan ada jalan menuju izzah. Apa itu? Izzah itu datang dari Allah dan diraih dengan amal soleh, ilmu, dan perjuangan. Orang yang rajin berbuat baik, ikhlas menuntut ilmu, yang berjuang di jalan kebaikan Allah, akan Allah angkat derajatnya. Sebaliknya, dosa dan maksiat hanya akan menjatuhkan kehormatan diri. Karena itu, menjaga iman, akhlak, dan amal soleh adalah kunci kejayaan Islam dan kaum muslimin. Untuk meraih izzah, umat Islam harus mengikuti manhaj nubuwah. Apa itu manhaj nubuwah? Manhaj nubuwah yaitu meneladani jalan hidup. Allah telah menjanjikan kemenangan Rasulullah SAW bagi hambanya yang mengikuti Rasulullah, sehingga akan siapapun yang berjalan di atas sunnah Nabi mendapatkan pertolongan dan kemuliaan dari Allah. Izzah dan kemajuan ilmu pengetahuan. Izzah juga membutuhkan sarana berupa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, di dunia modern, kekuatan dan wibawa suatu umat ditentukan oleh kemajuan sains dan teknologi. Islam mendorong umatnya untuk kuat dan berilmu agar mampu menjaga kehormatan dan tidak tertinggal dari umat lain. Dakwah, doa, dan sabar sebagai penopang izzah. Izzah akan semakin kuat dengan dakwah yang mengajak manusia kepada kebenaran, disertai doa dan kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Karena kekuasaan sepenuhnya milik Allah, dengan dakwah, doa, dan sabar Allah akan memberi jalan keluar dan mengangkat derajat kaum muslimin. Nah, agar tetap berada di jalan yang seimbang, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang ke-8. Apa itu wasatiyah? Islam wasatiyah adalah cara beragama yang adil dan seimbang, berada di posisi tengah, tidak condong ke sikap ekstrim kanan dan tidak juga ke ekstrim kiri, tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan agama dan tidak meremehkan ajaran Islam. Wasatiyah berarti memilih cara berislam yang terbaik, mengikuti jalan yang lurus atau siratal mustaqim, mengikuti jalan yang lurus atau siratal mustaqim, sehingga Islam benar-benar menjadi rahmat bagi semua manusia. Nah, ciri-ciri sikap wasatiyah dalam kehidupan. Sikap wasatiyah terlihat dari keseimbangan antara ilmu dan amal, antara ibadah dan aktivitas sehari-hari, antara rasa takut kepada Allah dan harapan akan rahmatnya. Seorang muslim yang wasatiyah tidak memisahkan urusan dunia dan akhirat, tidak kaku menghadapi perkembangan zaman, tapi juga tidak bebas tanpa batas. Semuanya dijalani dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Nah, pentingnya wasatiyah bagi agama umat. Wasatiyah berperan menjaga agama agar tetap lurus, menjaga umat agar tidak mudah terpecah, dan membantu menciptakan kehidupan berbangsa yang stabil. Sikap ekstrim juga sering merusak agama, memicu perpecahan, dan menimbulkan konflik. Sedangkan wasatiyah melahirkan persatuan, ketenangan, dan kemaslahatan, sehingga Islam tampil sebagai agama yang membawa kebaikan di semua aspek kehidupan. Menjaga keseimbangan akidah, berikutnya saya akan menyampaikan materi yang ke-9, yaitu aliran pemikiran dalam akidah sebagai wawasan keilmuan. Pentingnya mempelajari aliran akidah. Dalam akidah Islam, umat manusia memang akan mengalami perbedaan dan perpecahan. Bahkan Rasulullah SAW sudah menjelaskan bahwa umat Islam akan terpecah belah menjadi banyak golongan. Karena itu, kita perlu belajar aliran-aliran dalam akidah supaya cara berpikir kita tidak sempit dan tidak juga terlalu bebas tanpa batas. Dengan memahami akidah, kita jadi tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang tidak benar. Di sini ada Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai golongan yang selamat. Golongan yang dijelaskan Rasulullah SAW sebagai golongan yang selamat itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan juga mengikuti pemahaman para sahabat. Mengikuti Nabi saja tidak cukup kalau tidak mau mengikuti sahabat beliau. Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga keseimbangan dalam beragama, tidak mudah mengkafirkan orang lain,
dan tetap berpegang pada Al-Quran, Sunnah, serta pemahaman ulama yang bersambung sampai sahabat. Nah, di sini dijelaskan ada contoh aliran yang menyimpang dan sikap yang benar. Beberapa aliran yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah antara lain Khawarij dan Syiah. Khawarij dikenal suka mengkafirkan orang lain dan bersikap keras, bahkan menghalalkan kekerasan. Syiah berlebihan dalam mengutuskan sahabat Ali dan menolak sebagian besar sahabat Nabi. Sikap yang benar bagi seorang muslim adalah bersikap adil, tidak ekstrim, tidak gampang menyesatkan orang lain, serta tetap menjaga persatuan umat sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan zaman, selanjutnya saya akan masuk ke materi yang ke-10, yaitu liberalisasi akidah dan syariah. Fenomena liberalisasi akidah di zaman modern. Di zaman modern, pemikiran makin terbuka, ide dan paham datang dari berbagai arah. Salah satunya yang perlu diwaspadai adalah liberalisasi akidah. Awalnya disebut sebagai pencerahan dan kebebasan berpikir, tapi lama-lama masuk ke ranah keyakinan umat Islam dan mulai menggeser nilai dasar agama. Nah, asal-usul dan cara kerja pemikiran liberal. Liberalisme lahir di barat karena konflik antara gereja dan sains. Agama dianggap menghambat kemajuan, lalu akal dijadikan ukuran utama. Pemikiran ini kemudian diadopsi sebagai kalangan muslim, dibawa ke kampus, buku, media, dan diskusi publik, bahkan sampai menggugat ajaran yang sudah baku dalam Islam. Sifat umat Islam menyikapi liberalisme. Pemikiran liberal bisa membahayakan akidah jika diterima tanpa sikap kritis. Tugas umat Islam adalah memahami agama dengan benar, bersikap wasatiyah, tidak ikut arus pemikiran yang menyimpang, dan tetap menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman utama. Nah, agar tetap berada di jalan yang lurus, berikutnya saya akan masuk ke materi yang ke-11, yaitu mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW. Nah, di sini ada dijelaskan makna mengikuti dan meneladani Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu bukan cuma di lisan, tapi dibuktikan dengan perbuatan. Syahadat Muhammad Rasulullah artinya siap meniru cara hidup Nabi, mulai dari ibadah, sikap, sampai kebiasaan sehari-hari. Karena taat kepada Allah tidak bisa dipisahkan dari taat kepada Rasulullah. Bentuk nyata meneladani Nabi dalam kehidupan. Nah, ada bentuk-bentuk nyata meneladani Nabi dilakukan dengan taat pada perintahnya, membenarkan semua yang beliau sampaikan, dan menjauhi larangannya. Apa yang Nabi perintahkan kita jalani, apa yang beliau larang kita tinggalkan, baik sholat atau ibadah, adab makan, cara berpakaian, maupun sikap sosial. Nah, di sini cinta Rasulullah dan dampaknya bagi iman. Nah, cinta kepada Rasulullah mendorong kita untuk meniru beliau dalam semua sisi. Cinta kepada Rasulullah mendorong kita untuk meniru beliau dalam semua sisi hidup. Bahkan hal-hal kecil pun seperti makan pakai tangan kanan, membaca bismillah, dan menjaga adab. Semakin kenal Nabi lewat sirah yang syama'il, semakin tumbuh cinta dan semakin mudah meneladani beliau dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup rangkaian materi, saya akan menyampaikan materi yang ke-12, yaitu hari kiamat dan kehidupan akhirat sebagai pengingat tujuan akhir kehidupan kita. Nah, iman kepada hari kiamat. Beriman kepada hari kiamat dan kehidupan akhirat adalah bagian dari rukun iman dan termasuk perkara gaib yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa hari kiamat itu pasti datang dan semakin dekat. Nah, tanda-tandanya juga sudah banyak terlihat. Maka sebagai orang beriman, kita harus meyakinkan dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa hari kiamat itu dekat. Bahkan beliau diutus sebagai nabi terakhir. Tanda-tanda kiamat kecil telah banyak terjadi, sehingga manusia diingatkan untuk tidak lalai dan segera mempersiapkan bekal dan amal. Dan pesan inti, hari kiamat mengajarkan bahwa dunia hanyalah sementara. Bekal terbaik adalah takwa, amal solih, dan keistiqomahan. Siapa yang mempersiapkan diri akan mendapatkan rahmat Allah dan surganya, sedangkan kelalaian hanya berakhir dengan penyesalan. Sebagai penutup, saya mengucapkan rasa syukur
kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin dan pertolongannya seluruh materi mata kuliah studi akidah Islamiyah dapat saya sampaikan dengan lancar. Alhamdulillah. Semoga apa yang telah dipresentasikan dapat menambahkan pemahaman kita tentang pentingnya akidah sebagai landasan keimanan dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian presentasi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan ke depannya. Akhir kata, semoga ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan, serta dapat diamalkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.